Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami untuk mata kuliah akuntansi keperilakuan yang berjudul Aspek Keperilakuan pada Persyaratan Pelaporan. Sebelum kami presentasi, perkenalkan dulu nama-nama kelompok kami. 1. Saya sendiri, M. Hidayat Ubedillah. 2. Muhammad Ardiansa. 3. Kofifa Tri Oktavia. 4. Selvira Novembrianti Wibowo. 5. Feti Aulidatus Silvia. Ya, aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Syarat-syarat pelaporan. Dunia saat ini penuh dengan persyaratan untuk melaporkan informasi kepada orang lain tentang siapa atau apa kita ini, bagaimana kita menjalankan hidup kita, bagaimana kita mengerjakan pekerjaan kita, bagaimana keadaan dari orang dan benda untuk mana kita bertanggung jawab, dan seterusnya. Hal-hal ini pada umumnya disebut sebagai persyaratan pelaporan, meskipun berbeda di antaranya mungkin tidak dapat dipaksakan. Interaksi dari proses akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen, karena pengumpulan dan pelaporan informasi komunikasi sumber daya. Biasanya hal ini tersebut tidak dilakukan secara sukarela, kecuali pelaporan, yakni bahwa hal ini akan mempengaruhi si penerima untuk berperilaku sebagai yang diinginkan oleh pelapor. Bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku? Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku pelapor dalam beberapa cara. Bentuk lain dari pengukuran yang digunakan dalam organisasi seperti audit dan pengamatan langsung juga memiliki banyak dampak yang sama terhadap persyaratan pelaporan selain dampak spesifiknya sendiri. Yang pertama yaitu antisipasi penggunaan. Pengiriman menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama-sama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerimaan bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Yang kedua yaitu prediksi si pengirim mengenai si pemakai. Kadangkala seseorang merasa pasti mengenai bagaimana penerima akan menggunakan informasi. Sementara pada waktu lain, seseorang tidak merasa mengenai bagaimana informasi tersebut digunakan. Yang ketiga yaitu insentif atau sanksi. Kekuatan dan sifat dari kekuasaan penerima terhadap pengirim adalah penentu yang penting mengenai seberapa besar kemungkinan bahwa si pengirim akan mengubah perilakunya. Insentif atau sanksi. Kekuatan dan sifat dari kekuasaan penerima terhadap pengirim adalah penentuan yang penting mengenai seberapa besar kemungkinan bahwa si pengirim akan mengubah perilakunya. Yang pertama yaitu penentuan waktu. Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Supaya persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum ia bertindak. Yang kedua yaitu strategi respon iteratif. Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenalkan, strategi yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut dan menunggu respon dari penerima. Jika tidak ada respon, maka strategi tersebut dapat diteruskan. Yang ketiga yaitu pengaruh perhatian. Dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi, karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak bergantung pada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Selanjutnya, dampak dari persyaratan pelaporan. Terdapat 4 dampak dari persyaratan pelaporan, yakni yang pertama, akuntansi keuangan, yang kedua, akuntansi perpajakan, yang ketiga, akuntansi sosial, dan yang keempat, akuntansi manajemen. Yang pertama, akuntansi keuangan. FASB dan FERF baru-baru ini mulai mendorong dan mendukung investigasi mengenai dampak potensial yang dimiliki oleh persyaratan pelaporan.
terhadap perilaku korporat dan mempertimbangkannya secara eksplisit dalam proses penetapan standar. Yang kedua, akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan keperilakuan merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi. Tetapi bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Beberapa orang bahkan percaya bahwa persyaratan pelaporan pajak yang sekarang melanggar hak konstitusional. Yang ketiga, akuntansi sosial. Hanya sedikit saja yang diketahui mengenai dampak dari akuntansi sosial terhadap pengirim informasi. Masih terdapat relatif sedikit akuntansi sosial bagi publik, dan kebanyakan riset mengenai hal itu berkaitan dengan dampak terhadap penerima dari informasi yang dilaporkan. Yang keempat, akuntansi manajemen. Manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkannya kepada bawahannya. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, atau suatu kombinasi. Akan tetapi, hanya terdapat sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik karena data tersebut jarang dilaporkan di luar organisasi. Yang selanjutnya, penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif, yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional lainnya, guna membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memberlakukan suatu persyaratan pelaporan. Intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen, karena pengumpulan dan pelaporan informasi mengkonsumsi sumber daya. Biasanya hal tersebut tidak dilakukan secara sukarela, kecuali pelapor yakin bahwa hal ini akan mempengaruhi penerima untuk berperilaku sebagai yang diinginkan oleh pelapor. Persyaratan pelapor dapat mempengaruhi perilaku pelapor dalam beberapa cara. Banyak dampak yang akan terhadap persyaratan pelapor selain dampak spesifiknya sendiri. FASB dan FERF baru ini mulai mendorong dan mendukung investigasi mengenai dampak potensial yang dimiliki oleh persyaratan terhadap perilaku pelapor dan pertimbangannya secara spesifik dalam proses penetapan standar akuntansi perpajakan. Keperilakuan merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi. Hanya sedikit saja yang diketahui mengenai dampak dari akuntansi sosial terhadap mengirim informasi. Dapat memperlakukan persyaratan pelapor internal apapun yang diinginkan kepada bawahan. Terdapat banyak cara untuk menilai deduktif yang melibatkan pemilik secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelapor akan berinteraksi dengan kekuatan motivasional lainnya guna membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memperlakukan suatu persyaratan pelapor.